إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bersua di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadikan keimanan kita ini bertambah, menjadikan kita lebih berbekal dalam ketakwaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam menerima perkataan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibawakan perkataan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak yang ayat yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya ketika usia beliau 40 tahun sampai 23 tahun kemudian. Ayat yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima adalah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 281. "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian terhadap satu hari yang semua dari kita ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap amalan dari kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebaikan, yang jelek pun seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuzlamun. Maka dicatat sudah tadi Al-Baqarah ayat 281. Maka di antara dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kalamnya, banyak perkataannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengembalikan Al-Quran
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala turun dan nanti di akhir ketika menjelang kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu manusia tidak mengagungkan Al-Quran, tidak mempedulikan Al-Quran, tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah, tidak ada lagi yang sujud dan ruku. Itulah mereka manusia-manusia yang paling jelek, yang bertemu dengan hari kiamat. Sudah tidak ada lagi keimanan di muka bumi. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala angkat kalamnya kembali kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi orang ketika membuka mushaf cetakan Al-Quran dilihat ada tulisan Al-Quran. Yang sebelumnya bisa jadi orang-orang kafir bisa menghafal ayat-ayat yang banyak, bisa menghafal surat Al-Fatihah, bahkan bisa jadi bacaannya lebih bagus daripada orang-orang Islam. Maka ketika mengulangnya sudah tidak bisa. Pada saat itu tidak ada orang Islam. Sebelumnya telah keluar rih angin yang tidaklah melewati seorang yang beriman sekecil apapun keimanannya, kecuali orang tersebut akan meninggal dunia. Maka Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalam kitab tersebut ada penyebutan kalian, wahai orang-orang Arab. Wahai orang-orang Arab yang kalian pada saat itu berbangga dengan bahasa-bahasa kalian, yang kalian menganggap bahwasanya kalian adalah orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat, yang mukjizat tersebut menjadikan orang-orang Arab takluk. Mereka langsung mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, keahlian mereka mengatakan, kejujuran mereka mengatakan, ma yaqulu hadza basyar. Yang seperti yang dibawakan oleh Muhammad ibn Abdullah tidak mampu disusun rangkaiannya oleh seorang manusia siapapun juga. Mereka mengatakan demikian. Dan Allah berikan mukjizat yang demikian untuk menaklukkan kesombongan mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, berkesesuaian mukjizatnya dengan kepandaian yang dibanggakan oleh kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu medis berkembang. Mereka membanggakan kedokteran mereka yang berkaitan dengan bagaimana menyembuhkan orang sakit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam yang dengannya para dokter pada saat itu mengangkat kedua tangan mereka. Penyakit-penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam disembuhkan, tentu atas izin Allah. Bahkan orang yang mati pun dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman mereka, orang-orang Bani Israel sangatlah mengagungkan sihir, perdukunan. Sehingga sihir dan dukun pada saat itu mampu menguasai segala aspek kehidupan. Bahkan istana pun kebijakan-kebijakannya bisa diatur oleh dukun. Dengan apa yang mereka lihat dalam mimpi-mimpi mereka, dalam apa yang mereka dapatkan bisikan dari syaitan-syaitan mereka. Dikatakan kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memberi kebijakan yang sangat luar biasa.
Maka ketika Nabi Isa alaihi salam berhadapan dengan para tukang sihir, yang tukang sihir tersebut ketika berhadapan dengan Nabi Musa, dengan kecepatan tangannya seakan-akan menjadikan tali-tali yang di tangan mereka menjadi ular yang bergerak-gerak, maka Nabi Musa alaihi salam langsung ketakutan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa supaya apa? Melempar tongkatnya. Sehingga ketika tongkat dilempar menjadilah ular yang sangat besar. Para tukang sihir pun terbelalak. Yang mereka lakukan bisa jadi berhenti sampai kecepatan tangan. Akan tetapi yang dilakukan oleh Musa alaihi salam adalah benar-benar wujudnya ular yang mengalahkan ular-ular yang mereka bawa. Sehingga mereka pun langsung sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apapun konsekuensinya. Walaupun taruhan nyawa. Karena mereka mengetahui yang dibawa oleh Musa alaihi salam bukanlah sihir seperti mereka. Kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ketika tangannya dimasukkan ke ketiak, begitu keluar tangannya mengeluarkan cahaya yang bersinar. Bukan kecepatan tangan, bukan juga permainan yang bisa jadi alat pada saat itu dikeluarkan. Bukan, itu benar-benar cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga pada saat itu tukang-tukang sihir pun, para dukun pun tunduk dan mengatakan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun alaihi wassalam. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Arab berbangga dengan bahasa yang mereka miliki dan mereka yakin bahwasanya bahasa mereka di puncak ketinggian dari kefasihan yang ada di muka bumi, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan Al-Quran dan membacakan Al-Quran kepada mereka, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Arab supaya mereka membawakan yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak mampu untuk melakukannya. Bukan hanya satu surat, bukan hanya seluruh Al-Quran, bukan hanya 10 surat, bahkan satu surat yang sangat pendek pun mereka tidak mampu untuk membawakan seperti apa yang dibawakan oleh Al-Quran. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Al-Quranul Karim di dalam ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quranul Karim. Inilah Alkitab. Ini Alkitab, Al-Quran itu namanya Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua perintah-perintahnya benar. Semua perintah-perintahnya dan larangan-larangannya di dalamnya ada hikmah yang sangat besar, yang sangat agung. Terkadang bisa kita pahami hikmah-hikmahnya, terkadang tidak bisa kita pahami. Ujian buat kita orang beriman, apakah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan semua kabar-kabar dalam Al-Quran pasti benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kata Allah dalam surat Al-An'am. Dan perkataan-perkataan Allah itu sempurna. Beritanya jujur, kabarnya jujur, baik yang telah lalu ataupun yang terjadi pada zaman Nabi ataupun yang akan datang, seperti yang terjadi, apa yang akan terjadi pada hari kiamat dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan tidak ada syak di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Allah jadikan Al-Quran petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, petunjuk
petunjuk yang senantiasa dimintakan oleh orang-orang yang bertakwa dalam solat-solat mereka, dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa dibaca dalam solat mereka, bahkan dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Disebutkan dalam surat yang sudahnya, dalam ayat yang kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk. Artinya siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an banyak hidayah dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Kemudian dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka tunduk patuh kepada Allah dengan beriman terhadap Al-Quran. Dan perhatikan ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini setelah Allah sebutkan dalam ayat yang kedua tentang Al-Quran dan diturunkannya Al-Quran. Setelahnya Allah bagi manusia bagaimana muamalah mereka dengan Al-Quran. Ayat yang ketiga dan kelima, mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Al-Quran, kepada Allah. Sehingga Allah tutup dalam ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak. Ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran. Dari ke-6 sampai ke-7. Nanti sampai rumah baca sendiri, dilihat. Ke-6 sampai ke-7. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 disebutkan tentang orang-orang yang secara lahiriah mereka beriman terhadap Al-Quran, adapun di dalam hati mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi seakan-akan mereka menjadi golongan yang pertama yang tercantum dalam ayat yang ketiga sampai kelima, padahal pada hakikatnya mereka termasuk bagian dari orang yang Allah sebutkan dari ayat ke-6 dan ke-7. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Ayat yang ke-8 sampai 20 adalah membahas tentang orang-orang munafik, menunjukkan orang-orang munafik ini keberadaannya sangat berbahaya sekali. Sehingga yang berkaitan dengan orang kafir Allah sebutkan 2 ayat saja. Adapun orang-orang munafik Allah sebutkan sangat banyak sekali dalam pembagian manusia ini. Setelahnya di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala sebutkan 21 sampai 22. Dalam ayat yang ke-21, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. 3 jenis manusia tersebut Allah seru seluruhnya. Baik yang beriman, yang kafir dan munafik. Wahai para manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan tentang kandungan kalimat la ilaha illallah. Jadi seruan pertama dalam Al-Quran dan perintah yang pertama dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pengamalan kalimat la ilaha illallah dalam ayat yang ke-21. Adapun dalam ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang makna dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian meragukan Al-Quran, meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah satu surat saja. Satu surat.
yang serupa dengan Al-Quran. Tidak harus satu suratnya itu sepanjang surat Al-Baqarah, atau sebanyak surat Ali Imran, atau sebanyak surat An-Nisa. Yang surat yang paling pendek, anggaplah surat Al-Kautsar, surat An-Nasr. Ayat surat-surat yang pendek yang terkadang kita mampu membacanya dalam satu nafas saja. Datangkanlah Al-Quran semisal dengan Al-Quran. Kalau kalian mampu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan minta tolonglah kepada penolong-penolong kalian, Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Allah pastikan, fa illam taf'alu wa lam taf'alu, kalian tidak mampu akan membawakan semisal Al-Quran, dan tidak akan mampu melakukan hal tersebut diulang-ulang oleh Allah. Kalian tidak mampu dan tidak akan mampu. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Sehingga orang-orang Arab, walaupun kefasihan mereka sangat luar biasa, tidak mampu membawakan apa yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu, yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keyakinan mereka bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Musailimah al-Kadzdzab, salah seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Dia mendapati bahwasanya Nabi Muhammad ini makin berkembang dakwahnya. Maka dia pun setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, dia datang ke kota Madinah, kemudian balik lagi. Setelahnya dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Dalam satu riwayat, yang riwayatnya itu diperdebatkan oleh para ulama, bahwasanya Amr bin Al-As pernah bertemu dengan Musailimah ini, dan Musailimah membawakan kepada Amr bin Al-As satu surat, yang suratnya itu di dalamnya membahas tentang al-fil. Kata Musailimah, bukankah Muhammad itu membahas dalam Al-Quran tentang fil, tentang gajah? Apa dalam surat apa? Surat al-fil ada kan? Ada. Kemudian dibacakanlah yang berkaitan dengan fil kepada Amr bin Al-As. Al-fil wa ma adraka mal-fil. Apakah kalian mengetahui gajah? Apakah kalian mengetahui tentang gajah? Dia menjiplak dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dibacakan kepada Amr bin Al-As. Kata Amr bin Al-As, demi Allah, saya yakin bahwasanya engkau yakin bahwasanya engkau dusta terhadap klaim engkau, bahwasanya dia mendapat apa yang telah didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran seperti apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah mukjizat besar yang Allah katakan fihi dzikrukum dalam surat Al-Anbiya ayat ke-15. Di dalamnya ada keutamaan untuk kalian, ada kebanggaan untuk kalian. Kalian wahai orang-orang Arab, apabila kalian mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran dari perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah yang di dalam Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan bagian dari dzikrukum. Kalian akan mendapatkan dari kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran. Wa 'azuma amrukum, dan perkara kalian akan menjadi perkara yang besar. Dan perkataan ini yang Allah berikan kepada orang-orang Arab akan Allah berikan kepada semua dari orang yang mengamalkan Al-Quran. Siapa yang mengamalkan Al-Quran maka akan mendapatkan bagian dari ayat ini sebagaimana orang-orang Arab mendapatkannya. Orang-orang Arab dari sisi bahasa, mereka ketika mendapati Al-Quran turun dengan bahasa mereka, Al-Quran Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa
kitab yang paling baik yang Allah turunkan di muka bumi. Setelahnya bahasa Arab menyebar ke sana kemari, bahkan sampai ujung dari Afrika, bahkan sampai tembus ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Semua orang pada saat itu berbicara dengan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahasa Arab sebagai bahasa universal, tidak khusus hanya dimiliki oleh orang-orang Arab saja. Sehingga orang-orang A'jam, orang-orang non-Arab, mereka membahas tentang bahasa Arab, dan apa yang mereka tulis menjadi rujukan untuk ulama, baik dari kalangan orang Arab ataupun non-Arab. Kitab Lisanul Arab yang menjadi rujukan untuk para ulama itu ditulis oleh Ibnu Manzur. Ibnu Manzur bukan orang Arab, orang Afrika. Akan tetapi ketika seorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan Al-Quran ini beberapa orang atau beberapa kaum atau beberapa kelompok, dan menghinakan dengan Al-Quran beberapa kelompok yang lain. Jadi kemuliaan seseorang didapat bagaimana muamalah dia dengan Al-Quran. Sehingga Allah katakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang mengamalkan Al-Quran. Adapun orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang tidak mempedulikan Al-Quran, maka mereka tidak akan mendapatkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran ada penyebutan untuk kalian. Di dalam Al-Quran ada kemuliaan untuk kalian. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkandung ucapan-ucapan dan sabda-sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu ba'dahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian, sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujung yang lain ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Amalkanlah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jauhilah semua larangan-larangan di dalam Al-Quranul Karim. Halalkan apa yang ada penghalalannya dalam Al-Quran. Maka haramkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran pengharamannya. Maka itu adalah pengamalan dari berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
fa innakum lan tahlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka kalian tidak akan binasa di dunia. Kalian tidak akan binasa di akhirat. Kalian akan mendapatkan kemudahan di dunia. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di alam yang abadi. Sebagaimana ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian mendapatkan cahaya, ketika berpedoman dengan Al-Qur'an, walan tadhillu, dan kalian pun tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengan Al-Qur'an selama-lamanya. Ini kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang yang mereka memperhatikan Al-Qur'an. Mereka tidaklah menjadikan Al-Qur'an hanya penghias dinding saja. Mereka tidaklah menjadikan Al-Qur'an sebagai aplikasi yang ada dalam handphone dia saja. Tidak. Akan tetapi Al-Qur'an dia perhatikan. Dia berpegang teguh dengannya. Dengan cara apa? Membaca. Dengan cara apa? Mentadabburi, memperhatikan. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Al-Qur'an itu Allah turunkan supaya kita mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, mengamalkannya. Dan kemudian apabila berhukum terhadap Al-Qur'an. Bahkan ketika mencari kesembuhan, baik untuk luka yang ada di fisik ataupun luka yang ada di dada, berupa syahwat, berupa syubhat, berupa ingin bermaksiat kepada Allah, ingin menjauh dari Allah, maka penawarnya hanya Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan keselamatan di akhirat, dan mereka pun tidak akan binasa dengan orang-orang yang mereka binasa ketika bermuamalah dengan Al-Qur'an. Binasa ketika mereka kufur terhadap Al-Qur'an. Binasa ketika sebagian orang enggan untuk beramal dengan apa yang ada terkandung dalam Al-Qur'an. Baik membantahnya dengan logika mereka, ataupun membantahnya dengan syahwat, ataupun dengan apapun juga. Maka orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap Al-Qur'an dan meninggalkan pengamalan dengan Al-Qur'an, maka mereka lah yang akan binasa. Mereka lah yang akan tersesat. Orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tentu berpegang teguhnya seperti apa yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul. Maka kita pun ketika mengamalkan Al-Qur'an, cara berpegang teguhnya tidak cukup hanya dengan Al-Qur'an saja, sebagaimana Rasulullah perintahkan, wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka sebagai bentuk taat seseorang kepada Rasul adalah dengan dia ketika memahami Al-Qur'anul Karim haruslah berpedoman dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an tidak mungkin seseorang memahami ayat-ayat Al-Qur'an, perintah-perintah Al-Qur'an, kecuali dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak dalam Al-Qur'an tata cara ruku dan sujud? Ada enggak? Tidak ada. Al-Qur'an menjelaskan secara garis besar saja. Wa aqimus shalah, penjabaran salatnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu memiliki jalan menuju ibadah haji. Adapun tata cara bagaimana cara menunaikan ibadah haji,
Maka Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Kalian ambil dariku manasik haji kalian. Kalian ambil dariku. Fa inni la alqakum ba'da 'ami hadza. Karena saya setelah ini tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Sehingga semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam sholat ataupun dalam berhaji, direkam oleh para sahabat. Direkam. Dalam sholat, para sahabat itu sambil memperhatikan apabila sholat zuhur dan sholat asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya itu bergerak-gerak. Artinya apa? Nabi membaca dalam sholat zuhur dan sholat asar. Sholat yang tidak pakai suara sirriyah bukan berarti diam. Sehingga para sahabat tahu Nabi membaca dengan jenggotnya yang bergerak. Ini menunjukkan ketika seorang di sholat, baik sirriyah atau jahriyah, mulut itu tidak boleh diam. Harus bergerak. Membaca Al-Fatihah ya bergerak mulutnya. Kata Allah, inni ma'abdi maharrakat bihi bi syafata. Saya bersama hambaku dalam sholat, ketika sholat kedua mulutnya bergerak. Tidak boleh ketika sholat Allahu Akbar kemudian baca Al-Fatihah kemudian diam. Tapi bacanya dalam hati tidak boleh. Harus bergerak mulutnya. Walaupun dengan ketentuan kita tidak mengeluarkan suara apabila yang berkaitan dengan sholat sirriyah. Adapun jahriyah, kita sholat sendiri boleh, tentunya boleh dengan selama tidak berlebihan. Begitu juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, Allahu Akbar. Setelah bertakbir, Nabi tidak mengeluarkan suara. Setelahnya baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nabi baca. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Abu Hurairah datang dengan mengatakan apa? Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ati ma taqul. Wahai Rasulullah, saya memperhatikan engkau itu diam. Antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah ada jeda yang tidak bersuara. Mataqul, apa yang kau katakan? Karena Abu Hurairah memahami dalam sholat itu tidak ada bengong, tidak ada diem, pasti di dalamnya ada bacaan. Maka Rasulullah ajarkan pada saat itu, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sampai seterusnya. Direkam oleh para sahabat dan disampaikan kepada umat ini. Begitu juga Jabir bin Abdullah ketika meriwayatkan hadis hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang. Dari Nabi keluar dari kota Madinah sampai di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu apa? Mikotnya orang Madinah. Biasa lebih dikenal dengan apa? Bir Ali. Bir Ali itu penamaan yang di dalamnya ada hurufat. Bir itu sumur, Ali itu ali. Karena hurufatnya orang-orang dulu di situ Ali bin Abi Thalib berantem atau berkelahi dengan jin, sehingga dinamakan dengan Bir Ali. Walaupun nama syar'i yang telah dinamakan oleh Rasulullah itu apa? Dzul Hulaifah. Dari Dzul Hulaifah sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan ibadah haji, direkam oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Bahkan ketika mabit di Mina, datang di Mina. Setelah dari Arafah, Nabi ke Mina, boncengin siapa? Disebutkan Usamah bin Zaid. Direkam. Ketika manusia itu terburu-buru, 100.000 orang yang menunaikan ibadah haji bersama Nabi. Ketika manusia terburu-buru untuk datang mengikuti Nabi, di belakang Nabi, maka Nabi berteriak, as-sakinah, tenang, nggak boleh buru-buru. Setelah sampai di Muzdalifah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib dan isya jamak takhir.
Disebutkan adanya sekali, qomatnya 2 kali. Detail. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidur. Disebutkan oleh sahabat Jabir, ketika tidur, tidurnya mendengkur. Saking apa? Ibu-ibu, saking telitinya merekam semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim menyamakan hadis-hadis Nabi SAW dengan Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, para sahabat ridwanullahi alaihim meyakininya semisal dengan Al-Quranul Karim, walaupun tidak termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta ditato. Ini bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Cuma pada saat itu yang mentato itu perempuan. Kemudian al-wasilat wal mustawsilat, dan perempuan yang menambahkan rambut, wig ya, ataupun apa yang ditaruh di belakang, saya nggak ngerti apa. Ya bisa itu. Pokoknya rambut sambungan atau wig atau apa tidak boleh. Terus apalagi itu hadisnya? Wal mutafallijat, dan orang perempuannya memperindah giginya. Giginya benar diperindah lagi, dikasih celah antara gigi satu dengan gigi yang lain. Biasanya bagian depan. Iya jadi. Maka ada seorang perempuan mengatakan, kenapa engkau melaknat hal tersebut, wahai Ummu Ya'qub? Kenapa engkau melaknat hal tersebut, wahai Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman? Maka kata Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kenapa saya tidak melaknat apa yang telah dilaknat oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Maka ada seorang perempuan yang bernama Ummu Ya'qub mengatakan, apakah itu tercantum dalam Al-Quran sedangkan saya sudah membaca dari depan sampai belakang? Tidak ada larangan yang demikian. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, apabila kamu membaca Al-Quran pasti akan mendapati wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Dengan ayat ini dan semisalnya, para sahabat meyakini bahwasanya apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama juga tercantum dalam Al-Quranul Karim. Sehingga jangan sampai dengan pembahasan ini seakan-akan kita mengamalkan Al-Quranul Karim tanpa kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak bisa. Harus merujuk kepada apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya seseorang memahami Al-Quran. Dan ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus juga sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, sehingga mereka memahami Al-Quran langsung paham. Sehingga Rasulullah apabila khutbah Jumat hanya membacakan surat Qaf saja. Surat Qaf, kemudian para sahabat terbawa dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dibacakan sekarang, maka tidak akan memberikan efek seperti apa yang dirasakan oleh para sahabat. Harus ditafsirkan, harus diartikan, harus dijelaskan. Dan para sahabat, mereka apabila tidak memahami bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran
atau ayat-ayat Al-Quran apabila Al-Quran tersebut ada sebab-sebab nuzulnya. Mereka memahami. Sehingga kesempurnaan yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami As-Sunnah, sehingga mereka mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka mendapatkan ridho dari Allah ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa-siapa yang mengambil jalan selain jalannya para sahabat ketika mengamalkan Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Walaupun mengamalkan Al-Quran, walaupun mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah katakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang mereka itu menentang Rasulullah pakai menggunakan bahasa yusyakik. Yusyakik itu Rasulullah di satu tempat, di satu posisi, mereka mengambil posisi yang lain yang berseberangan. Ini yusyakik. Mereka mengambil tempat yang jauh dari Rasulullah, tidak mengikut kepada Rasulullah. Setelah jelas baginya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, mereka pun mengambil jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman itu siapa? Para sahabat. Sehingga siapa yang mengambil jalan selain jalan para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kita palingkan untuknya arah yang dia berpaling. Artinya, kata Allah, kami akan teguhkan dia dalam berpandangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah walaupun itu salah. Karena jalan itulah yang telah dia pilih. Sudah jelas baginya para sahabat ridwanullahi alaihim di atas cahaya dari Allah. Kemudian dia berupaya mencari sinar yang remang-remang, yang jauh dari cahayanya para sahabat yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuslihi jahannam, mereka tersesat di dunia dan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam api neraka jahannam. Sehingga apabila kita dapati sebagian orang berpegang dengan Al-Quran, mereka mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, mereka tidak mendapatkan bagian dari kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan dalam hadis yang kita bahas. Sebagian orang tidak mau beribadah kepada Allah. Bayangkan, ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bertakbir, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid ketika ditanya berlandaskan dengan Al-Quran. Pernah dengar gak ibu? Pernah dengar gak? Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia membawakan surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Saya sudah yakin sehingga saya tidak beribadah lagi kepada Allah. Sebuah perkataan yang batil ditopang dengan Al-Quran. Maka untuk mengetahui perkataan ini adalah salah dan penempatan dalam pengamalan, dalam berpegang teguh dengan Al-Quran ini yang salah, ketika kita bawa ayat ini kepada pemahaman para sahabat. Para sahabat orang-orang yang keyakinannya lebih yakin daripada orang yang berkata dengan perkataan demikian, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah sampai kematian menjemput mereka. Bahkan Umar
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika menjadi imam salat subuh. Salat subuh. Dan Umar bin Khattab ini kalau sudah keluar dari rumahnya di waktu duha, itu kelihatan sisa-sisa menangis dia dari salat tahajud. Ibadah yang luar biasa para sahabat. Ada Abdullah bin Zubair ketika sholat disengat oleh kalajengking tidak bergerak sama sekali. Khusyuk dalam sholatnya, hilang mereka dalam sholatnya. Sampai kematian menjemputnya. Jadi setiap perkataan dan berpedoman dengan Al-Quran kita hamparkan kepada para sahabat. Apakah dengan demikian para sahabat mengamalkannya atau tidak? Bisa dipahami? Apabila tidak dipahami dan tidak diamalkan oleh para sahabat dengan demikian, maka kita harus memberikan tanda tanya yang besar. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Lebih-lebih yang mereka menghafal Al-Quran akan mendapatkan bagian yang besar dari syafaatnya Al-Quran Al-Karim. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berpuasa akan berkata di hadapan Allah. Ada kabar dari Rasulullah, kabarnya benar, hadisnya sahih, maka kita sebagai orang yang beriman harus mengatakan sami'na wa ata'na. Puasa berkata, ya puasa yang akan berkata. Bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, wallahu ta'ala a'lam. Apabila pengetahuan mengenai wujud dan bentuk puasa ketika berkata kepada Allah itu ada kebaikan di dalamnya, dalam mengetahuinya pasti Rasulullah akan mengabarkannya. Ketika Rasulullah tidak mengabarkan dan ketika para sahabat tidak bertanya tentang hal tersebut, menunjukkan bahwasanya tidak boleh bertanya tentang bagaimana puasa itu berkata. Karena ini adalah ujian untuk keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari ketika seseorang mengatakan Muhammadun Rasulullah, bahwasanya setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar adanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, seperti dalam hadis ini yang berkaitan pada hari kiamat. Puasa berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, saya telah menahan dia dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berilah syafaat untukku diberikan kepada hamba tersebut. Karena si fulan ini yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ahli siyam. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fi. Ya wahai Allah, saya telah menahan dia dari rasa ngantuk dia di malam hari. Artinya ketika sebagian orang terlelap tidur, maka hambamu ini yang ada di hadapan engkau, dia lebih mementingkan untuk melakukan khalwat dengan engkau, melakukan salat qiyamul lail dengan dia,
merasakan nikmat dengan membaca hafalan yang ia miliki dalam salat qiyamul lailnya. Salat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali pelaku dan Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan, di tengah kegelapan malam. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku syafaat untuknya. Fayusyafa'ani, maka keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat, sehingga orang tersebut mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan Al-Qur'an syafi' musyaffa, bahwasanya Al-Qur'an itu memberikan syafaat dan musyaffa, dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya. Karena syafaat itu milik Allah, dan seseorang tidaklah mendapatkan syafaat kecuali atas izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan ridha bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mati dari kekufuran dan senantiasa berada di atas tauhid. Wa mahilun musaddaq, dan Al-Qur'an adalah saksi yang senantiasa dibenarkan. Artinya Al-Qur'an ini saksi yang bisa memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menanggung dosa, atau bisa jadi Al-Qur'an ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terselamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung muamalah kita dengan Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an yang ada di depan kita tidak kita baca, maka Al-Qur'an akan menuntut kita di hadapan Allah, dan kesaksian Al-Qur'an akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala musaddaq. Karena Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaik, akan menjadi hujjah untuk kamu ataupun atas kamu. Ketika mengetahui, ketika membaca Al-Qur'an dan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar, itu akan mendapatkan hujjah. Yang hujahnya untuk kita. Tetapi setelah membaca tidak mempelajarinya, maka itu pun akan menjadi hujah yang akan memberatkan kita atas kita. Mahilun musaddaq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu senantiasa di hadapannya, artinya tunduk patuh kepada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dan senantiasa memperhatikan dan mengagungkan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring orang tersebut ke dalam surga. Al-Qur'an yang akan menggiringnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan surga itu buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang bertakwa tanpa Al-Qur'anul Karim. Harus dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya, baik itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار, dan siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu berada di belakangnya, dia berpaling dari Al-Qur'an dan meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan menjadikan Al-Qur'an tidak ia amalkan, maka pasti dia akan terseret ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an
pasti dia jatuh di dalam kesesatan. Pasti dia akan berpedoman dengan kitab yang lain, dengan sesuatu yang lain yang untuk mengisi hatinya yang kosong. Karena hati kita apabila tidak disibukkan dengan yang al-haq, maka mau tidak mau akan terisi dengan kebatilan, dengan sesuatu yang batil. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 yang membahas tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan ketika datang kepada orang-orang Yahudi seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah, orang Yahudi itu bukan penghuni kota Madinah, akan tetapi mereka berbondong-bondong tinggal di kota Madinah sampai ada 3 kabilah besar dari orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, tinggal di kota Madinah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tinggal di kota Madinah untuk menunggu Rasul akhir zaman, untuk menunggu Nabi Muhammad. Bahkan mereka apabila berperang dengan penduduk asli kota Madinah, ketika mereka keteteran, ketika mereka merasakan kekalahan, mereka mengancam orang-orang Aus dan Khazraj. Sekarang kita bisa kalah. Nanti apabila Nabi akhir zaman itu keluar, datang kepada kita, kita akan beriman dan siapa yang mengikutinya pasti akan mendapatkan kejayaan. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Maka ketika datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang ada di sisi mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Sebagian dari orang-orang ahli kitab mereka menjadikan atau melempar kitab Allah Al-Quran ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui tentang kebenaran dakwahnya Nabi Muhammad, seakan-akan mereka tidak mengenal apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, seakan-akan mereka tidak mengenal sedikit pun tentang Al-Quran Al-Karim, padahal mereka mengetahui tentang Islam persis seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan bisa jadi mereka terhadap anak-anak mereka ragu, akan tetapi terhadap kebenaran Nabi Muhammad mereka tidak ragu sedikit pun. Apabila meninggalkan yang hak, Allah jadikan hati-hati mereka condong kepada kesyirikan. Hati-hati mereka condong kepada kekufuran. Hati-hati mereka condong terhadap apa yang dibawa oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Akhirnya mereka pun gemar dengan sihir. Mereka pun mempelajari sihir yang mereka seakan-akan mengatakan bahwasanya sihir tersebut apa yang ada pada kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi al-haq datang, mereka palingkan al-haq tersebut, maka mau tidak mau hati ini akan mencari isi yang sehingga dengan isi akan memenuhi hatinya yang kosong. Sebagaimana seseorang mempelajari kebenaran, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim, maka kebatilan yang ada di hatinya sedikit demi sedikit akan terkikis dan terganti dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan nampak dalam amal perbuatan dia. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Isra ayat 81, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil
pasti hilang. Innal batila kana zahuqa, semuanya yang batil itu pasti lenyap. Karena al-haq dan batil ini pasti bertempur. Dan apabila bertemu al-haq dengan al-batil, maka al-haq ini pasti akan menang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila seorang telah tampak di hadapannya al-haq, kemudian dia berpaling, maka hatinya akan terisi dengan kebatilan seperti yang kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Sebagian perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama perkataan dari para sahabat yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sehingga kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim atau lebih mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang perkataannya mirip dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hidangan yang ada di hadapan kita. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka kalian belajarlah dari hidangan tersebut apa yang kalian mampu. Kemudian beliau pun mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana huwa hablullah, huwa an-nurus syafi, wa ismatun liman tamassaka bihi, wa najatun liman tabi'ahu." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang lainnya ada di tangan kita, Al-Qur'anul Karim. Sehingga siapa yang berpegang teguh tidak akan binasa dan tidak akan tersesat, akan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Huwa nurus syafi, dan Al-Qur'an adalah cahaya yang akan menyembuhkan seseorang dari penyakit hati. Penyakit yang berupa penyakit hati seperti apa? Seperti dengki, seperti hasad, seperti sombong, seperti berharap kepada selain Allah, seperti tidak bertawakal kepada Allah, seperti kekufuran di dalam hati. Maka itu semua akan hilang apabila seseorang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kan hilang, tidak akan ada lagi itu semua. Wa ismatun liman tamassaka bihi, dan jaminan buat orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa najatun liman tabi'ah, dan keselamatan bagi orang-orang yang berpegang dan mengikuti Al-Qur'anul Karim. La ya'waju fayuqawwam, maka Al-Qur'an ini tidak berbelok sehingga diluruskan. Semuanya lempeng, semuanya lurus. Setiap perkataan-perkataannya saling menjelaskan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Itulah Al-Qur'an. Perkataan-perkataannya luar biasa, lafaz-lafaznya adalah lafaz pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kabarnya menjelaskan apa satu dengan yang lainnya. Bahkan yang berkaitan dengan pengetahuan pun Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan sangat detail sekali, padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengetahui tentang hal tersebut. Contohnya apa? Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa man yuridillahu ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendakinya menjadi orang yang jauh dari cahaya Allah, tersesat,
maka Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, seperti orang yang mendaki ke atas langit. Di dalam hadis ayat ini Allah kabarkan, orang makin naik ke atas makin tipis oksigen sehingga susah untuk bernapas. Siapa yang mengabarkan Nabi Muhammad tentang ini? Allah. Apa ya Nabi Muhammad melakukan penelitian terlebih dahulu kemudian mengatakan perkataan ini? Tidak. Apakah Nabi Muhammad belajar dari yang lain kemudian mengetahui tentang perkataan ini? Tidak. 1400 berapa sekarang? 46 tahun yang lalu. Bahkan sebelum itu Nabi menyebutkan tentang hal ini yang pada saat itu seluruh manusia jahil tentang perkara ini. Dari mana Nabi belajar? Lebih-lebih yang berkaitan dengan bahwasanya Nabi ummi, tidak membaca dan menulis. Menunjukkan bahwasanya hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak perlu diluruskan lagi. Benar semua kandungannya. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kedalaman laut dan apa yang ada dalam laut. Di dalaman samudra itu isinya apa disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Padahal Nabi itu tidak pernah melihat laut, tidak pernah. Umar bin Khattab saja tidak pernah melihat laut. Umar bin Khattab tidak pernah. Sehingga ketika Muawiyah radhiyallahu anhu minta izin supaya ada armada, yang armada tersebut naik di atas kapal yang besar mengarungi laut, kata Muawiyah, kata Umar, apa itu laut? Menunjukkan apa tidak tahu. Laut itu seperti apa? Surat An-Nur ayat ke-40. Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Atau kegelapan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Ini Al-Quran membahas tentang laut yang diliputi oleh gelombang demi gelombang dan di atasnya ada awan yang gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Allah Subhanahu wa taala membahas tentang apa yang ada di dalam laut. Yang mungkin yang mengetahuinya adalah penyelam-penyelam, bukan hanya profesional. Mungkin penyelam-penyelam yang jam terbangnya sangat tinggi baru mengetahui hal ini. Allah jelaskan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Orang-orang yang di dalam kegelapan laut apabila dia menjulurkan tangannya, maka dia tidak akan mendapati dan melihat tangannya di dalam kegelapan laut. Tidak tahu di bawah laut apakah 20 km ataukah 30 km, tidak tahu. Gelap gulita Allah katakan. Kegelapan yang bergelombang-gelombang di atasnya seperti awan. Ada sebagian peneliti ketika melihat ayat ini dia mengatakan, wah ini bidang saya akan meneliti lebih dalam. Dan ketika masuk dia dapati persis seperti apa yang dikatakan Al-Quranul Karim. Sehingga semua yang tercantum dalam Al-Quran itu tidak perlu diluruskan lagi, sudah benar-benar tidak ada kontradiksi di dalamnya. Wala tanqadi ajaibu, dan keajaiban Al-Quran tidak akan pernah berhenti sepanjang masa. Mau menghafal Al-Quran umur berapapun, apabila dia mau, maka Allah jamin dia mampu. Cuma ada yang mau ataukah tidak. Ada yang mau, ia mau, tapi pengennya itu dia mau tanpa berusaha. Semua dari kita pengen menghafal Quran, iya. Ustadznya mau menghafal, jamaahnya juga mau, akan tetapi tidak mau bersungguh-sungguh. Ada yang usia 50 tahun ketika berusaha hafal. Ada yang 60 tahun ketika menghafal, dia hafal. Tidak lebih dari 2 tahun dia
menjadi penghafal yang mungkin. Mau enggak menyisihkan waktunya sehari 1 jam saja, maka Allah Subhanahu wa taala jamin, walaqad yassarna al-Qur'an, kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Wala yakhlaqu bi kathratir rad, kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Qur'an itu tidak akan usang dengan seseorang banyak membacanya. Ada nggak di antara kita bosan membaca Al-Fatihah? Nggak ada. Ada nggak di antara kita yang jenuh dengan membaca surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Kita setiap kali membaca surat Al-Fatihah, kita merasakan di dalam hati kita gemuruh. Apalagi lebih-lebih yang memahami artinya, yang memahami maknanya, maka akan lebih menghibur, terhibur ketika dia membaca Al-Quran. Tidak pernah bosan sama sekali. Fadluhu fa inna Allah ta'ala ya'jurukum ala tilawatihi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada kalian dalam membaca Al-Quran, bikulli harfin asyra hasanat. Ketika 1 huruf dibaca akan mendapatkan 10 kebaikan. Ama inni la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan, kata beliau, alif lam mim itu 1 huruf sehingga mendapatkan dengan alif lam mim 10 kebaikan. Beliau mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga dengan 3 huruf yang dibaca ini dia mendapatkan 30 kebaikan di catatan kebaikan dia. Ini pun tercantum dalam hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita itu maunya yang tunai saja di dunia. Mungkin kalau ada yang mengiming-imingi saya pertama, buat saya, Ustaz, baca Al-Quran silakan 1 hurufnya 10.000. Saya baca mungkin surat Al-Fatihah itu lebih dari 50 kali. Kemudian di total setelah itu, habis itu kasih nomor rekening. Dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti benar. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, kata Allah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu abadi. Dan apa yang kita miliki di dunia itu pasti habis. Baik habis yang kita nikmati ataupun kitanya yang habis. Itu janji dari Allah. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, termasuk ketika membaca Al-Quran. Janganlah kalian terpedaya dengan dunia. Kita melototin HP, WhatsApp, grup, mungkin ada 300 chat yang belum kita baca. Kita baca satu persatu. Ada yang perlu kita sanggah. Padahal setelah itu kita tidak ada manfaatnya. Coba yang kita baca di grup itu kita jadikan untuk membaca Al-Quran. Pundi-pundi pahala yang dengannya akan menjadikan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita iringi dengan keikhlasan dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.